وانفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini 26 Muharram 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pada kitab tentang jenazah. Kita sudah baca satu hadisnya. Kita lanjutkan sekarang hadis yang kedua dalam kitab jenazah, yaitu hadis nomor 156. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-najashi, salat kepada Raja Najasyi. Fakuntu, maka adalah aku, fi shaffi tsani, pada shaf yang kedua, awis tsalits, atau pada shaf yang ketiga. Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya salat ghaib. Salat ghaib maksudnya mensalatkan jenazah yang tidak ada di depan kita, karena waktu itu Nabi berada di Madinah, sementara Raja Najasyi ini ada di Ethiopia. Antara Madinah dengan Ethiopia terhalang lautan, harus lewat laut untuk sampai ke Ethiopia. Nah, maka ini adalah salat ghaib. Karena itu mazhab Syafi'i berpendapat salat ghaib disyariatkan, dan mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan syarat-syarat yang ketat. Meskipun jenazahnya sudah disolatkan di sana, gak ada masalah di salat ghaibi. Meskipun salat jenazahnya ini bukan orang yang terkenal, sebagaimana Raja Najasyi ini orang terkenal, tidak harus terkenal. Yang penting dia seorang muslim, maka bisa kita salat jenazah, salat ghaib apabila kita tidak mampu datang pada pelaksanaan salat jenazah karena jauhnya jarak. Hadis 157, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin, salat pada suatu kuburan, ba'dama dufina, setelah dia dikuburkan. Fakabbara alaihi, maka Nabi takbir terhadapnya, arba'an, 4 kali takbir. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bolehnya salat pada kuburan. Syaratnya dua. Salat tersebut adalah salat jenazah, bukan salat yang lain. Kalau salat duha di kuburan tidak boleh, salat sunnah di kuburan tidak boleh, salat wajib di kuburan tidak boleh. Syarat yang kedua, bahwasanya salat jenazah tersebut disebabkan karena kita belum sempat melakukan salat jenazah sebelum dikuburkan. Misalnya kita mengantar jenazah dan kita belum mensolatkan jenazah itu. Kita ingin mensolatkan nanti ketika jenazahnya sudah sampai tujuan, biasanya sebelum masuk kuburan disolatkan di masjid sekitar situ. Ternyata mobil kita mogok sehingga tidak bisa mengikuti perjalanan mengantar jenazah. Nah, setelah di bengkel akhirnya mobilnya bisa jalan lagi sampai ke kuburan, penguburan sudah selesai. Nah, kita masih bisa sholat jenazah di mana persis di depan kuburan dia, gak ada masalah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan takbir sholat jenazah arba'an, 4, dan sudah dijelaskan kemarin minimalnya 4, maksimalnya berapa? 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 6 cara, semuanya sahih, bisa diterapkan. Kemudian para ulama berselisih pendapat. Salat di atas kuburan, apabila kita belum mensalatkan jenazah tersebut, itu batasannya sampai kapan?
Sebagian ulama mengatakan batasannya sampai 1 bulan. Kalau sudah lebih dari 1 bulan sudah nggak bisa lagi sholat jenazah pada kuburan tersebut. Kenapa? Karena yang paling lama dilakukan Nabi adalah jaraknya 1 bulan. Yaitu Nabi pernah safar, ketika pulang ke Madinah beliau diberitahu ini ibunya Sa'ad sudah wafat. Sa'ad itu siapa? Dia tokoh penghuni penduduk Madinah. Nabi sebelum datang ke Madinah, Sa'ad inilah tokohnya. Nah, Nabi kemudian mensalatkan jenazah ibunya Sa'ad setelah dikubur selama 1 bulan. Inilah yang paling lama yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua mengatakan selama kuburan itu masih basah. Kalau kuburannya sudah kering sehingga dianggap itu sudah lama, sudah tidak lagi ada sholat jenazah di atas kuburan. Pendapat ketiga ini yang saya pilih, bahwasanya sholat ini tidak ada batasnya. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, nggak ada masalah. Misalnya kita pergi dari Indonesia kerja di luar negeri atau belajar di luar negeri 2 tahun, pulang-pulang diberitahu tetanggamu sudah wafat. Nah, maka kita kaget mencari jenazahnya di mana, kuburannya, kita sholatkan, nggak ada masalah, tidak ada batasan karena Nabi tidak pernah membatas-batasi seperti itu. Hadis 158, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina dikafani fi thalathati athwabin, pada 3 kain yamaniyatin buatan Yaman, bidin yang putih, sahuliyatin buatan kota Sahul, ini kota dari Yaman. Laisa fiha qamisun, tidak ada padanya baju, wala imamatun, tidak pula surban. Hadis ini menunjukkan 3 perkara. Pertama, bahwasanya kafan itu sunnahnya thalathah, 3 helai. Adapun yang wajib adalah 1 helai yang menutupi seluruh tubuhnya, itu sudah cukup. Seperti mandi. Mandi itu kalau sudah basah seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki sudah sah mandinya. Tetapi yang sunnah mandinya urut, membersihkan kemaluan, kemudian wudu, kemudian mandi. Demikian juga di sini 3 ini sunnah. Adapun yang wajib 1 aja. Yang penting auratnya tubuhnya seluruhnya tertutup. Yang kedua menunjukkan bahwa kafan itu sunnahnya adalah bidin, putih, dan ini tidak wajib. Seandainya kafannya itu batik nggak apa-apa, kafannya lorek-lorek nggak apa-apa, kafan hitam nggak apa-apa. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man wajada sa'atan, barang siapa yang punya kelonggaran harta, artinya duitnya cukup, ya, ada kelonggaran duit, fal yukaffan, maka hendaklah dia dikafani fi thawbi hibaratin, dengan baju hibarah. Baju hibarah ini baju buatan Yaman, warnanya putih tapi bercorak-corak garis-garis. Garis-garisnya biasanya hijau. Nah, berarti ini kain yang tidak polos putih, tetapi putih campur warna hijau, nggak apa-apa. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa sunnahnya kafan itu laisa fiha qamis wala imamah, enggak pakai penutup kepala, peci, sorban, topi dan sebagainya, dan tidak memakai baju yang sudah berbentuk begini. Tapi ini juga sunnah. Seandainya ada orang berpesan, nanti kalau saya mati peci saya diikutkan di kuburan, karena peci saya ini sudah menyertai saya salat ibadah kepada Allah selama 50 tahun. Saya pengen peci saya yang menyertai saya salat ini juga menyertai saya di kuburan. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Demikian juga kalau orang berpesan,
nanti kalau saya mati gamis saya ini tolong dipasangkan pada tubuh saya sebagai kafan yang pertama, nanti pak kafan kedua kain, kafan ketiga kain lagi, karena gamis saya ini sudah menyertai saya untuk melakukan ibadah kepada Allah selama 50 tahun misalnya. Nggak apa-apa seperti itu, tidak termasuk suatu bid'ah, karena Nabi SAW sendiri pernah memasangkan gamis kepada salah satu jenazah. 159 An Ummi Athiyyah al-Ansariyati radhiyallahu anha qalat dakhala alaina, masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Hina, ketika tuwfiyat, wafat ibnatuhu, putri beliau yang bernama Zainab. Faqala, maka Nabi bersabda, ighsilnaha, mandikanlah Zainab ini Nabi bicara kepada para wanita ya, wahai para wanita, mandikanlah Zainab ini thalathan, 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aktsara, atau lebih banyak, min dalika, dari hal itu, in ra'aitunna dzalik, kalau kalian berpendapat tersebut, yaitu berpendapat supaya ditambah lebih dari 5. Memandikannya dengan apa? Bima'in, dengan air, wasidrin, dicampur bidara. Waja'alna, dan jadikanlah, fil akhirati, pada pemandian yang terakhir, kafuron, kapur. Kapur itu adalah tumbuhan yang wangi. Nah, sekarang di Indonesia pakai kapur barus, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau ada tumbuhan kafur yang wangi itu ya lebih bagus. Au qala, atau Nabi mengatakan syai'an min kafur, sesuatu dari kafur. Fa idza faragtunna, kalau kalian sudah selesai, fa'adhinnani, maka beritahukan saya. Falamma faragna, maka tatkala kami sudah selesai, adzanna, kami beritahukan Nabi. Fa'atana, maka Nabi berikan kepada kami hikwahu atau hakwahu, sarung Nabi. Faqala, lalu Nabi mengatakan, asy'irnaha, pasangkanlah yang pertama kepada Zainab, iyahu, sarung ini, yakni maksudnya adalah izarahu, sarung beliau. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, au sab'an, atau 7 kali memandikannya tadi. Wa qala, dan beliau mengatakan, ibda'na, mulailah, bima yaminiha, bagian-bagian kanan dari tubuhnya, wa mawadhi'il wudu'i, dan tempat-tempat wudu, minha, darinya. Wa anna Umma Athiyyah, dan bahwasanya Umma Athiyyah qalat, mengatakan, waja'alna, kami jadikan, ra'saha, kepalanya, maksudnya rambutnya, thalathata qurunin, 3 kucir. Hadis ini membicarakan cara memandikan jenazah wanita. Bagaimana peraturannya? Peraturan pertama, bahwasanya yang memandikan jenazah wanita hendaklah para wanita. Bapak tidak boleh memandikan jenazah putrinya. Ibu tidak boleh memandikan jenazah putranya. Satu-satunya yang boleh memandikan laki dengan perempuan itu adalah suami sama istri. Suami mandikan jenazah istri boleh, istri mandikan jenazah suami boleh. Selain itu tidak boleh. Maka di sini ighsilnaha, Nabi ngomong kepada para wanita, mandikan putri saya Zainab. Nabi tidak mau memandikan Zainab. Kenapa? Tidak boleh, karena laki tidak boleh memandikan perempuan. Menunjukkan juga bahwa mandi jenazah itu minimal thalathan, 3 kali. Tapi ini adalah minimal kesempurnaan. Adapun minimal yang wajib 1 kali sudah cukup. Seandainya 1 kali sudah bersih. Jadi ketika dimandikan 1 kali sudah bersih, sudah cukup. Tapi minimal yang sempurna 3 kali. Kalau 3 kurang, tambah 5 kali, bukan 4. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk memandikan dengan jumlah ganjil 3, 5, 7. Jadi kalau 3 belum bersih, tambahi 5. Kalau 5 belum bersih, tambahi 7. 7 belum bersih, 9 ya. Jadi bukan 4, 6, 8, enggak. Tapi ini juga sunnah,
tidak wajib. Kemudian menunjukkan bahwa memandikan jenazah itu airnya dicampur bidara. Caranya gimana? Daun bidara boleh ditumbuk sehingga jadi remuk, kemudian dicampurkan dalam air, dikocok-kocok, ini akan keluar busanya. Boleh juga masih dalam bentuk daun, kemudian dikucek begini pada air, nah itu nanti akan keluar busanya. Apa fungsi dari daun bidara? Dua. Pertama untuk kebersihan seperti sabun. Yang kedua untuk menguatkan kulit. Kulitnya jadi kuat. Karena itu daun bidara ini kalau diganti dengan sabun maka fungsinya kurang sempurna. Jazakallahu khairan. Kenapa? Karena sabun itu fungsinya satu, hanya untuk membersihkan saja. Tidak ada fungsi untuk menguatkan kulit. Karena itu sebisa mungkin memandikan jenazah dengan daun bidara, bukan dengan sabun. Dengan sabun ya boleh, tapi daun bidaranya tetap dipakaikan karena fungsinya adalah menguatkan kulit tadi. Kemudian menunjukkan bahwa pemandian yang terakhir dicampur dengan sesuatu yang wangi. Nah, kalau bisa adalah tumbuhan yang namanya tumbuhan kafur. Kalau tidak ada, maka pakai pewangi apapun bisa, sabun, kapur barus, ataupun yang lain-lain yang wangi. Itu dijadikan yang terakhir supaya nanti jenazahnya tidak membawa bau yang tidak enak. Kemudian menunjukkan juga bahwasanya boleh sarung itu dijadikan sebagai kain kafan. Karena ini sarungnya Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai kain kafan untuk putrinya. Kenapa? Untuk tabarrukan, mengambil barokah dari bekas-bekas Rasulullah SAW. Dan ini mengambil barokah dari Nabi, ini hukum khusus untuk beliau. Adapun mengambil barokah dari bekas-bekas para kiai, para ustadz, itu tidak ada contohnya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika diperlakukan seperti ini oleh para sahabat, tidak pernah beliau kemudian menyuruh untuk melakukannya kepada selain beliau. Beliau tidak pernah mengatakan ambillah barokah dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, nggak pernah sama sekali. Makanya di sini Nabi berpesan apa? Asy'irna, pasangkan yang pertama. Orang Arab itu pakaian dibagi dua. Ada pakaian yang disebut syiar, ada pakaian yang disebut tithar. Pakaian yang disebut syiar itu adalah pakaian yang langsung nempel pada kulit kita. Maka Nabi mengatakan asy'irna. Itu dari kata syiar. Pakaikan langsung sehingga nempel pada kulit. Kenapa? Supaya kulitnya dapat barokah dari sarung Rasulullah SAW. Adapun dithar itu adalah pakaian yang dipakai setelah pakaian berikutnya, setelah pakaian sebelumnya. Ini saya pakai kaos ya. Nah, kaos ini adalah syiar. Kemudian gamis saya ini adalah dithar. Makanya orang yang berselimut ketika tidur itu disebut muddathir, orang yang pakai dithar. Kenapa disebut dithar? Karena selimut itu biasanya dipakai setelah kita berbaju, tidak bugil kemudian selimutan, enggak ya, itu tidak anget ya, tapi berbaju kemudian berselimut. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa memandikan jenazah itu dimulai dari tubuh yang kanan ya, tubuh ini yang kanan dimandikan, kemudian yang kiri. Mandikan jenazah kan biasanya dimiringkan toh, ya? Nah, dimiringkan supaya bisa dibersihkan bagian kanan tubuhnya, miringkan lagi supaya dibersihkan bagian kiri dari tubuhnya. Itu cara memandikan jenazah. Maka secara teori sebenarnya saya itu sangat paham memandikan jenazah. Hanya secara praktek saya belum pernah memandikan jenazah. Karena itu kalau mau memandikan jenazah tidak perlu ngajak saya, ngajak yang sudah sering praktek dan dia paham bagaimana sunnahnya, selesai okay? Karena kalau mengajak saya tidak pernah praktek, nanti malah bingung kalau ditanya okay?
karena tidak pernah mengalami sesuatu yang ditanyakan tersebut. Mestinya supaya ilmunya lebih sempurna, ini ilmu dipraktekkan. Karena biasanya dalam praktek ada perkara-perkara yang muncul yang tidak kita temukan dalam ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, ini menyebabkan jadi lebih sempurna ilmu kita. Kemudian dimulai dari tempat-tempat wudhu, maksudnya diwudukan dulu. Diwudukannya gimana? Ya seperti orang wudhu itu. Mulai dari apa? Berkumur. Nah, untuk berkumur ini jangan air dimasukkan dalam mulutnya jenazah. Ini enggak sopan kayak gini. Itu sama dengan apa? Orang tidur dikasih minum, kasihan. Nanti keselak jenazahnya, keselak urip melih pripun panjenengan. Nah, maka caranya adalah ambil tisu atau kain, kemudian dibuka mulutnya, dibersihkan yang bisa dibersihkan dengan kain tadi. Demikian juga air tidak dimasukkan dalam lubang hidung, tapi cukup dibersihkan, ya. Adapun wajahnya maka dibasuh, tangannya dibasuh seperti orang wudhu itu, diwudukan. Jadi prakteknya diwudukan, habis itu dimandikan. Kenapa didahulukan diwudukan dulu? Karena seperti mandi junub. Mandi junub disunahkan wudhu dulu, habis itu baru mandi. Nah, mandi jenazah ini sama dengan mandi junub, yaitu mandi besar, maka caranya sama. Maka mandi jenazah satu kali pemandian cukup, sebagaimana mandi junub. Orang masuk ke dalam kolam niatnya mandi junub, nyemplung, plung, sudah basah seluruh tubuhnya, keluar, sudah sah, junubnya sudah hilang. Demikian juga jenazah ini. Kemudian untuk para wanita kan rambutnya panjang, sunnahnya dibuat 3 kucir. 3 kucir itu bagian kanan 1, kiri 1, tengah 1. Setelah itu kucirnya jangan ditaruh di depan, tapi taruh di belakang. Sebagaimana diperlakukan kepada Zainab putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara memandikan jenazah perempuan secara lengkap dalam satu hadis, yaitu hadisnya Ummu Atiyah. Dan Ummu Atiyah ini terkenal di antara para sahabat wanita sebagai pemandi jenazah. Karena itu semestinya di antara kaum muslimin itu ada orang-orang yang terkenal sebagai pemandi jenazah. Sehingga kalau ada jenazah langsung rujuk, oh ibu ini dipanggil ada jenazah, bapak ini dipanggil ada jenazah. Nah, kemudian bapak ibu yang sudah terlatih memandikan jenazah hendaklah melatih generasi berikutnya, pemuda-pemuda, ya, supaya nanti kalau bapak ini yang terkenal memandikan jenazah ini mati, maka sudah ada penggantinya. Jangan sampai seperti di suatu tempat ada jenazah mati, tidak ada yang mengurusi. Kenapa? Enggak pernah ada yang memandikan, bingung kabeh. Kasihan kayak begini nih. Dan saya baru saja menemukan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya menurut saya sangat-sangat bagus. Dan hadis ini saya jujur, sebagian mendhaifkan, tetapi sebagian mensahihkan. La tazalu hadhil ummah, tidak henti-hentinya umat Islam ini, fi masakatin min diniha, kokoh dalam agamanya, ma lam yakilul janais, selama mereka tidak menyerahkan jenazah ila ahliha, kepada keluarga jenazah. Hadis ini sahih sanadnya, ingkana sunabihi, dan seterusnya. Nah, ringkasnya hadis ini diperselisihkan derajatnya. Ada yang mensahihkan, ada juga yang mendhaifkan karena mursal. Nah, maksud hadis ini gimana? Umat Islam ini senantiasa agamanya kuat selama mereka itu masih saling tolong menolong dalam memandikan jenazah. Saya misalnya kerabat saya mati, maka tetangga-tetangga saya gotong royong bantu memandikan jenazah. Itu berarti agamanya masih bagus. Sampai suatu saat di mana orang tidak mau lagi gotong royong memandikan jenazah. Kalau ada satu keluarga ada yang mati, maka mereka mengatakan mandikan sendiri. Yang mati adalah penghuni rumahmu. Jadi orang hidup sudah acuh tak acuh, mayitmu mandikan sendiri, bukan mayit kami. Nah, berarti nggak ada lagi tolong menolong. Nah, itu berarti agamanya sudah melemah.
Nah, ini mengingatkan kita dalam kondisi COVID ini. Ada orang mati COVID, nggak ada yang menyentuh. Mereka semuanya bilang udah urusi sendiri, kami nggak berani, kami khawatir kalau kami terkena COVID, terserang COVID. Akhirnya keluarganya harus ngurusi sendiri, nggak ada yang membantu. Bahkan mungkin keluarganya juga ketakutan karena COVID, maka diserahkan kepada petugas, dibayar satu jenazah 3 juta, 4 juta. Sudah susah keluar duit 4 juta lagi. Nah, ini agama lemah kayak begini. Ini saya khawatir yang dimaksud Nabi ini adalah kondisi kita sekarang. Kalau betul, maka berarti agama kita sekarang sudah lemah. Bagaimana nggak lemah? Sekolah ditutup, pengajian-pengajian dilarang, kecuali yang kecil-kecil saja. Pengajian yang gede nggak boleh. Kemudian masjid Jumatan ditutup. Kemudian sholat jamaah sak meter. Iki setane teng kruyuk ngoten niku. Nggak ada celah saja itu setan masuk, apalagi sak meter gitu setane sing teko pirang kruyukan ngoten niku. Rombongan setan mlebu kabeh, naudzubillah. Ini agama lemah kayak begini diatur-atur oleh orang-orang yang tidak paham sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, ighsilnaha, mandikan jenazah Zainab. Menunjukkan memandikan jenazah hukumnya wajib, karena ini perintah. Perintah hukum asalnya adalah wajib. Maka seperti sudah saya sampaikan, kewajiban kita terhadap jenazah 3. 1. Memandikan. 2. Mengkafani. 3. mensalatkan. Kalau sudah siap, tambah 1 lagi, menguburkan. Selesai 4 kewajiban kita terhadap jenazah. Faedah berikutnya, Zainab putri Nabi, wafatnya sebelum Nabi. 4 putri Nabi, semuanya wafat sebelum Nabi. 1 saja yang wafatnya setelah Nabi, yaitu Fatimah. Itu pun tidak lama, sekitar 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah wafat. Maka ini contoh bagi bapak-bapak yang kematian anaknya, nggak ada masalah, nggak usah terlalu susah. Susah boleh, tapi nggak usah terlalu susah. Kenapa? Nabi juga semua anaknya sudah mati duluan. Yang tersisa hanya 1 saja, Fatimah. Anak laki-laki Nabi malah semuanya mati ketika masih kecil. Abdullah, Thahir, Qasim. Ada juga yang mengatakan Abdullah itu sama dengan Thahir. Kemudian Ibrahim, semuanya mati pas kecil-kecil. Karena itu ini juga contoh bagi bapak-bapak yang kematian anak-anak masih kecil, nggak usah terlalu susah. Kenapa? Karena kematian anak sudah ada contohnya, Rasulullah SAW. Dan karena kematian anak itu fadilah besar bagi bapak dan ibu. Karena anak-anak ini akan menarik tangan panjenengan untuk masuk ke dalam jannah. Anak-anak ini disuruh masuk jannah oleh Allah. Maka anak-anak ini menjawab, kami tidak mau masuk jannah, kecuali bapak ibu kami juga masuk bersama kami. Akhirnya masuk bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tuanya dengan sebab anak tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 160. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama ketika rajulun seorang laki-laki dewasa waqifun bi Arafah, wukuf di Arafah, il tiba-tiba waqa'a, dia jatuh an rahilati, dari ontanya, fawaqasathu, maka dia pun menginjaknya, au qala au qasathu, sama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ighsiluhu, mandikanlah dia, bima'in wasidrin, dengan air campur bidara, wa kaffinuhu, dan kafanilah dia, fi thawbaihi, pada kedua bajunya, yaitu baju ihram, pada kedua kainnya, yaitu kain ihram. Wala tuhannitu, janganlah kalian memberi minyak wangi kepadanya. Wala tukhammiru ra'sah, janganlah kalian menutupi kepalanya. Fa innahu, karena sesungguhnya dia ini, yub'atsu, akan dibangkitkan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, mulabbiyan, dalam keadaan membaca talbiyah.
Wa fi riwayatin wala tukhammiru wajha, jangan tutupi wajahnya. Wala ra'sah, jangan pula kepalanya. Qala al-musannif, penulis mengatakan al-waqsu yang dimaksud waqasathu tadi, yang saya artikan menginjak tadi ya, itu maksudnya adalah kasrul unuq, meretakkan tengkuknya. Jadi maksudnya untanya itu menginjaknya sampai retak tengkuknya, dan itu yang menyebabkan apa? Kematiannya. Kalau hanya diinjak punggungnya mungkin nggak sampai mati, hanya diinjak kakinya mungkin nggak sampai mati. Ini yang diinjak tengkuknya sini, dan tengkuknya sampai retak, sampai tulangnya itu sampai retak, sampai berpisah antara satu dengan lain, maka ini menyebabkan kematiannya. Hadis ini bicara tentang orang yang mati dalam keadaan ihram, baik itu ihram haji atau ihram umroh, sama aja. Hukumnya apa? 1. Tetap dimandikan. 2. Dikafani dengan baju ihram. 3. Hukum-hukum ihram masih berlaku. Orang ihram tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh dikasih minyak wangi. Orang ihram tidak boleh pakai tutup kepala, peci, jangan ditutupi kepalanya. Termasuk juga wajahnya jangan ditutupi, meskipun dia seorang wanita, karena wanita ketika ihram dia harus melepas cadarnya, seperti ketika sholat dilepas cadarnya supaya mulutnya tidak tertutup, dilepas maskernya supaya mulutnya tidak tertutup. Maka orang ihram juga begitu, tidak boleh menutupi wajahnya. Maka ketika mati jangan tutupi wajahnya. Terus nanti dia di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan ini sekaligus menunjukkan orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti dulu ketika dia mati. Ada orang mati sedang sujud, dibangkitkan dalam kondisi sujud. Orang mati dalam keadaan baca Quran, dibangkitkan dalam kondisi baca Quran. Ada orang mati dalam keadaan mabuk sempoyongan, dibangkitkan dalam keadaan mabuk sempoyongan. Na'udzubillah. Karena itu marilah kita membiasakan diri melakukan kebaikan supaya mati dalam kondisi yang baik dan nanti akan dibangkitkan juga dalam kondisi yang baik. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan memandikan jenazah hukumnya wajib, karena Nabi mengatakan ighsiluhu, mandikanlah dia, dan perintah itu menunjukkan wajib. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengkafani jenazah, karena Nabi mengatakan kafinuhu, kafanilah dia, dan perintah menunjukkan wajib. Hadis ini menunjukkan bahwa kafan itu tidak harus 3 kain, karena di sini Nabi mengatakan kafanilah dia dengan 2 kain ihramnya. 2 kain ihram berarti kain atas sama kain bawah. Yang bawah untuk sarung, yang satu untuk selendang. Nah, itu yang dipakai untuk kafan. Maka ini dalil bahwa kafan itu tidak wajib 3 helai. 3 helai itu sunnah. 2 sudah cukup, 1 juga sudah cukup. Hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya kain kafan itu bukan kain yang baru, karena kain ihram ini sudah nggak baru, sudah dipakai. Misalnya dia melakukan ihram sudah 1 hari, nah maka mati pada hari kedua, berarti kan bajunya kan sudah nggak baru lagi, sudah dipakai sehari. Maka kafan tidak kain baru nggak ada masalah, kafan tidak polos nggak ada masalah, kafan tidak putih nggak ada masalah. Tapi lebih bagus memang, lebih utama memang kainnya baru, kainnya bersih, kainnya putih, kainnya polos, itu paling utama. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa jenazah itu hendaklah Tuhan itu dikasih minyak wangi. Nabi mengatakan ini jangan dikasih minyak wangi, menunjukkan biasanya dikasih minyak wangi. Maka kalau jenazahnya jenazah biasa bukan ihram, dikasih minyak wangi. Hadis ini menunjukkan juga bahwa jenazah itu kepalanya ditutupi. Maka kafan itu sampai ke kepala sini, sehingga kepalanya tertutupi. Adapun diikat atau tidak,
Maka para ulama mengatakan sebenarnya ikatan di dalam kafan itu tidak ada perintahnya. Lah kenapa kok diikat? Diikat itu supaya tidak lepas. Nah, karena itu para ulama mengatakan kalau sudah ikatannya tidak diperlukan, lepas lagi. Jadi kalau sudah dimasukkan jenazah, ikatannya apa? Dilepas. Kenapa? Sudah nggak perlu lagi. Diikat tadi itu kan supaya nggak lepas, supaya kalau dipikul ini tidak lepas. Nah, maka ketika sudah masuk dalam liang lahat, lepas semuanya. Kenapa? Itu nggak diperlukan. Tali itu nggak ada dalilnya itu. Jadi menali-nali jenazah itu nggak ada dalilnya. Lah kenapa boleh? Boleh karena diperlukan. Kalau sudah selesai, sudah tidak diperlukan, lepas lagi. Tetapi tidak benar perkataan orang yang mengatakan jenazah kalau talinya tidak dilepas nanti akan muncul jadi pocongan. Nah, itu nggak benar. Itu hanya ucapan jempol, isapan jempol, nggak benar kayak begitu, nggak ada dalilnya juga. Tapi memang benarnya dilepas. Benarnya dilepas. Kenapa benarnya dilepas? Karena nali itu nggak ada dalilnya. Saya kira fawaidnya sudah selesai dan insya Allah kita lanjutkan hadits 161 pada waktu yang akan datang. Ada pertanyaan, dipersilahkan.